Ini adalah bagian kelima dari video kuliah penentuan subjek penelitian atau sampling. Bagian ini akan membahas mengenai rekrutmen subjek penelitian. Langkah keempat dalam pemilihan subjek penelitian adalah rekrutmen. Slide-slide berikut ini akan membahas bagaimana kita dapat merekrut individu dalam jumlah yang sesuai dari populasi target yang bisa diakses. Dalam rekrutmen sampel, hal terpenting yang harus kita pertimbangkan adalah feasibility atau kemampu laksanaan dari rekrutmen partisipan penelitian. Tujuan utama rekrutmen adalah kita dapat merekrut sampel yang benar-benar mewakili populasi target kita secara mencukupi, sehingga dapat meminimalkan bias dalam penelitian. Yang kedua adalah kita bisa merekrut sampel dalam jumlah yang cukup, sehingga bisa meminimalkan random error atau kesalahan yang terjadi karena adanya kesempatan atau chance. Ancaman dalam rekrutmen subjek penelitian adalah non-response. Ini terjadi ketika individu yang kita pilih sebagai sampel tidak jadi berpartisipasi dalam penelitian kita karena berbagai alasan, entah itu karena tidak berhasil dikontak atau mereka menolak untuk berpartisipasi. Non-response bisa menyebabkan atau bisa memengaruhi validitas kesimpulan yang diambil, terutama dalam penelitian deskriptif, karena karakteristik orang yang berpartisipasi bisa berbeda dari orang yang tidak berpartisipasi. Besar pengaruh level non-response terhadap validitas internal penelitian ditentukan oleh pertanyaan penelitian kita dan penyebab dari non-response. Karena itu, kita dalam rekrutmen harus meminimalkan non-response. Bagaimana meminimalkan non-response? Pertama, kita sebagai peneliti perlu merencanakan serangkaian upaya kontak melalui berbagai pendekatan. Misalnya, dalam kontak pertama kita menggunakan surat atau email. Kemudian, jika tidak ada respon dalam waktu 1 minggu, maka kita bisa merencanakan untuk melakukan telepon atau kunjungan rumah. Yang kedua, upaya untuk meminimalkan non-response adalah dengan meningkatkan efisiensi dan kemenarikan penelitian. Bagaimana caranya? Pertama, kita berusaha untuk meminimalkan prosedur yang invasif atau kurang nyaman bagi partisipan. Yang kedua, kita dapat menggunakan media informasi yang menarik untuk menyampaikan tujuan dan manfaat penelitian. Yang ketiga, peneliti dapat memberikan kesempatan untuk mendiskusikan kekhawatiran calon partisipan. Keempat, kita juga boleh memberikan insentif asal masih dalam batas kepatutan dan tidak melanggar etika. Kelima, kita memberikan informasi mengenai hasil tes yang kita lakukan pada partisipan. Berikutnya, kita juga bisa mengatasi kendala bahasa yang dihadapi oleh partisipan dengan menyediakan staf penerjemah atau menggunakan kuesioner yang sudah kita terjemahkan ke bahasa yang digunakan oleh partisipan. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu Anda ingat. Pertama, bahwa pemilihan subjek penelitian dapat memengaruhi validitas internal dan eksternal hasil penelitian. Subjek penelitian harus memiliki karakteristik tertentu yang memenuhi kriteria seleksi dan dapat diakses oleh peneliti. Kriteria seleksi subjek penelitian disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Yang kelima, sampling kita lakukan apabila subjek yang memenuhi kriteria dan dapat kita akses berjumlah lebih besar dari yang kita butuhkan. Dan yang kelima, kita harus menggunakan metode pemilihan sampel yang bisa membantu kita untuk meminimalkan bias. Dan kita perlu memastikan bahwa jumlah sampel tercukupi agar dapat meminimalkan random error. Apakah adik-adik masih memiliki pertanyaan mengenai metode sampling? Jika ada, tolong tuliskan pertanyaannya pada forum diskusi.